Saiwar JHZ jelang gabung ke Timnas Indonesia. Strategi diplomasi volume medsos Erick Thohir untuk gait 5 pemain keturunan Grade A. Tom Haye diincar tim langganan Liga Champion dari Kroasia. Asnawi Mangkualam bikin fullback kanan Timnas Thailand jadi cadangan di Port FC. Rencana licik Suwon FC tercium Pratama Arhan. Manajemen kebakaran jenggot panggil pelatih. Bek Timnas Indonesia JHZ tidak ingin skuad Garuda dipandang remeh. Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan pasukan Sintayong kali ini tidak bisa dipandang remeh. Ada Jepang, Arab Saudi, China dan juga Bahrain serta Australia siap menjaga langkah Garuda. Secara posisi di ranking FIFA, Indonesia tentu jadi kuda hitam di turnamen ini. Namun dengan penampilan apik mereka di putaran kedua yang lalu, diprediksi akan banyak kejutan yang terjadi. JHZ menjelaskan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar. Ini akan jadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kelasnya. JHZ cukup percaya diri dengan potensi yang dimiliki oleh skuad Garuda saat ini. Menurutnya, mereka tidak hanya jadi tim yang akan melewatkan pertarungan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mudah. Semua pemain siap untuk mencetak sejarah dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan. Kami ingin semakin mengangkat nama Indonesia di peta dunia. Jelas JHZ. Angin segar datang dari JHZ yang menegaskan tidak mengalami cedera di Venezia dan siap bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. JHZ mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang debut di Serie A Italia. Itu setelah ia bermain di laga Fiorentina versus Venezia FC yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Artemio Franchi Firenze Minggu 25 Agustus. Pada laga tersebut JHZ tampil sebagai starter dan juga membuat 58 sentuhan, 3 clearance, sekali intercept serta tackle. Namun JHZ sempat mengalami masalah otot dan terpaksa ditarik keluar pada menit ke-68 digantikan dengan Michael Svoboda. Banyak kalangan khawatir bek 24 tahun itu mengalami cedera dan harus absen membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan juga Australia. Tidak, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang serius, kata CSC sumber laman resmi PSSI. JHZ baru saja mengukir tinta emas bersama Venezia FC. Bek berdarah Belanda Indonesia itu tampil sebagai starter ketika Venezia FC mengimbangi tuan rumah Fiorentina 0-0, yakni dalam partai kedua Serie A 2024-25 di Stadion Artemio Franchi Firenze Senin 26 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Aksi JHZ dalam debutnya di Liga Italia mendapatkan pujian masyarakat Indonesia. Satu di antaranya datang dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto. Juru taktik berusia 47 tahun itu sangat bangga dengan prestasi yang diukir oleh Bang Jai. Tentu saja kami bangga mempunyai pemain timnas yang bisa debut di Serie A, yang mana menjadi salah satu liga top di Eropa, kata Erwan Hendarwanto sumberbola.com Selasa 27 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Menjadi yang pertama yang juga harapan kita semoga jadi jalan pembuka untuk pemain-pemain Indonesia saat ini ataupun masa yang akan datang untuk bisa mengikuti jejak karir Jay di Serie A. Sambungnya, asisten pelatih PSIM Yogyakarta itu mendoakan karir JHZ terus menanjak dan mendapatkan tempat utama di tim yang dibelanya. Erwan juga berharap kesuksesan JHZ di Italia berdampak positif buat timnas Indonesia sekaligus menjadi inspirasi bagi para pemain lainnya. Manajemen Suwon FC sepertinya kebakaran jenggot setelah Pratama Arhan mulai mencium adanya rencana licik klub perihal kontraknya. Pratama Arhan disebut telah menanyakan langsung perihal potensi dirinya cuma jadi alat marketing Suwon FC. Hal itu menyusul rencana klub kasta teratas Korea Selatan tersebut menyodori kontrak baru, tetapi enggan memberikan menit bermain untuk Pratama Arhan. Menurut mertua Arhan yang juga bos semen Padang Andre Rosiade, manajemen Suwon FC sampai memanggil pelatih untuk menanyakan situasi sang pemain. Iya, Arhan sudah berkali-kali menanyakan itu ke manajemen Suwon. Manajemen Suwon FC bilang enggak.
ujar Andre Rosiade kepada awak media Senin 26 Agustus 2024. Soal rencana perpanjang kontrak itu bahkan Arhan menanyakan, apakah saya mau dijadikan alat marketing doang? Manajemen Suwon bilang katanya tidak. Mereka juga menanyakan hal ini ke tim pelatih, tambah Andre Rosiade. Ya, memang nasib Arhan di Suwon FC cukup memprihatinkan. Sejak bergabung musim lalu, dia kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Ex-PSIS Semarang dan juga Tokyo Verdy ini tercatat 1 kali tampil bersama Suwon FC. Dan sialnya laga debut Arhan berakhir menjadi mimpi buruk setelah di kartu merah hanya 3 menit usai berada di atas lapangan. Kontrak Pratama Arhan bersama Suwon FC diketahui akan berakhir musim ini, tetapi anehnya terdapat klausul opsi perpanjangan semusim. Andre Rosiade menegaskan bahwa suami dari putrinya Azizat Salsa tersebut tetap berkomitmen untuk bekerja keras merebut tempat di tim utama. Dia berharap Arhan mendapatkan dukungan dari semua pihak selama berjuang untuk mendapatkan menit bermain yang layak di Korea Selatan. Gelandang Persib Bandung Mark Lok merasa kecewa dan juga sedih karena tak dapat panggilan dari Sintayong untuk membela timnas Indonesia untuk beraksi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pastinya saya sedih karena saya selalu bermain untuk negara kita dan musim lalu saya juara bersama Persib. Seharusnya saya ada di timnas, kata Mark Lok di Bandung kemarin. Meskipun demikian, gelandang naturalisasi asal Belanda tersebut tetap menghormati keputusan pelatih Sintayong. Dan sebaliknya, ini membuatnya harus bekerja keras lagi agar bisa kembali terpanggil di timnas Indonesia. Saya harus kerja keras lagi agar terpanggil lagi ke timnas, tapi saya percaya timnas sekarang dan saya akan dukung. Semoga hasilnya baik karena ini 2 game penting, ujar Mark Lok. Namun, Klok memastikan tidak bisa langsung memberikan dukungan secara langsung ke stadion saat rekan-rekannya di timnas Indonesia beraksi melawan Arab Saudi dan juga Australia. Salah satu media Vietnam Soha meremehkan timnas Indonesia yang bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soha menilai bahwa timnas Indonesia tidak akan mampu mengalahkan Arab Saudi. Bahkan Soha memprediksi skuad Garuda bakal dipermalukan oleh Arab Saudi. Ya, ada beberapa alasan yang mendasari penilaian tersebut. Pertama adalah adanya perbedaan kualitas antara timnas Indonesia dan juga Arab Saudi bila melihat posisi kedua negara di ranking FIFA. Selain itu, timnas Indonesia juga kehilangan beberapa pemain andalan. Seperti yang diketahui, timnas dipastikan tanpa Malik Rizaldi, Alkan Bagot, Yordi Amat, dan juga Justin Hubner saat bertamu ke kandang Arab Saudi. Lebih lanjut, Soha berpendapat timnas Indonesia bakal bernasib sama dengan Vietnam. Perlu diketahui, Vietnam juga pernah berada di grup yang sama bersama Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu. Dalam 2 pertemuan, Vietnam selalu dikalahkan oleh Arab Saudi. Sementara itu, peluang timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi memanglah kecil. Namun harapan itu masih ada, karena timnas Indonesia memiliki Sintayong dan juga yang lainnya. Ya, seperti yang diketahui, Sintayong sebelumnya sukses mengukir berbagai sejarah bersama timnas Indonesia. Dan tahun ini saja ada 3 sejarah yang telah diukir oleh Sintayong. Ya, di samping itu patut kita untuk mendoakan pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi untuk kembali mengukir sejarah, yakni mempersembahkan kemenangan perdana untuk tim Merah Putih di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggunakan pendekatan unik untuk mencari bibit pemain naturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan diplomasi follow medsos. Jelang pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan juga Australia, timnas Indonesia tampaknya tengah mempersiapkan kejutan dengan merekrut beberapa pemain naturalisasi baru. 5 nama mencuat ke permukaan setelah diketahui mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Para pemain yang dimaksud memiliki potensi besar untuk memperkuat sektor depan maupun belakang skuad Garuda. Oleh Romani misalnya, bomber muda FC Utrecht yang dikenal memiliki postur tinggi menjulang dan insting mencetak gol yang tajam. Sementara itu ada Kevin Dix dan juga Michel Gers. 2 bek tengah yang pernah membela timnas Belanda U21 bisa menjadi solusi untuk memperkokoh pertahanan tim. Selain ketiga nama tersebut, Mauro Zylstra dan juga Kaya Saimans juga patut untuk diperhitungkan. Ya, interaksi antara para pemain dengan Erick Thohir di media sosial semakin menguatkan dugaan bahwa proses naturalisasi tengah berjalan. Langkah ini tentunya disambut positif oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap timnas dapat meraih prestasi lebih baik di kancah internasional. Tom Haye menjadi kandidat terkuat pilar baru tim asal Kroasia Dinamo Zagreb.
Tom Haye jadi pemain timnas Indonesia yang berstatus tanpa klub. Spekulasi kemudian banyak muncul terkait masa depan Tom Haye. Info terbaru, Dinamo Zagreb menjadi tim yang cukup serius setelah mendapatkan jasa Tom Haye. Bahkan, pembicaraan tahap akhir sudah berlangsung di sebuah kota di Maksimirska, Zagreb. Dan tentunya, ini jadi hal yang positif untuk mengisi posisi tengah untuk tim yang bermarkas di Stadion Maksimir tersebut. Pembicaraan terakhir sedang berlangsung, dan topik pembicaraan di Maksimirska 128 adalah Tom Haye, 29 tahun, pemain asal Belanda yang telah menyandang status sebagai ikon Eredivisie Belanda, di mana ia telah tampil lebih dari 200 kali untuk AS Alkmaar, Willem II, ADO Den Haag, dan Heerenveen yang telah dibelanya dalam 2 tahun terakhir, tulis laporan HR Sport. Pemain yang berjuluk sebagai The Professor ini berpeluang besar menerima tawaran ini, apalagi Zagreb akan mendapatkan Tom Haye tanpa biaya transfer, dan ini akan jadi keuntungan tersendiri. Dia adalah sosok yang berpengalaman dan memiliki talenta tinggi. Selain itu, Dinamo Zagreb jadi tim yang cukup sukses dan memiliki langkah yang solid di Liga Champions atau UCL. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin senang melihat kiprah sang anak asuh Asnawi Mangkualam di Liga 1 Thailand 2024-25. Setelah sempat menjadi pelapis musim lalu, Asnawi Mangkualam yang berstatus sebagai kapten timnas Indonesia ini pelan-pelan menjadi pemain inti di klubnya Per FC pada musim ini. Terbukti dari 4 pekan awal Liga 1 Thailand 2024-25, hanya di pekan pertama Asnawi Mangkualam tidak dimainkan sebagai starter. Memasuki pekan kedua, Asnawi Mangkualam yang dipilih pelatih Per FC Rangsan Wifa Choicok sebagai starter, dan kepercayaan itu tak disia-siakan Asnawi Mangkualam. Ia mencetak 1 assist saat Per FC menang 5-1 atas Chiang Rai United. Dipercaya tampil sebagai starter dilanjutkan Asnawi Mangkualam saat Per FC menang 2-1 atas Konkai United dan menggilas Sukhothai FC 4-1 semalam. Hebatnya Asnawi Mangkualam selalu tampil full. Sedangkan Supanan Burerat harus rela duduk di bangku cadangan alias tidak dimainkan sama sekali. Kondisi ini tentunya mengejutkan, sebab Supanan Burerat musim lalu berstatus sebagai fullback andalan Per FC. Ia bermain 28 kali di Liga 1 Thailand 2023-24 dengan koleksi 1 gol dan juga 2 assist. Dan performa apik itu membuat Supanan Burerat menjadi fullback kanan andalan timnas Thailand. Dalam 3 laga terakhir yang dijalani skuad Gajah Perang, Supanan Burerat yang kini berusia 30 tahun tersebut selalu mentas sebagai starter. Namun, melihat kondisi sekarang yang mana Per FC selalu menang tiap kali Asnawi Mangkualam bermain, posisi Supanan Burerat dalam bahaya, baik itu di Per FC maupun timnas Thailand. Karena itu apa yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam masuk kategori luar biasa. Sudah ada 12 pemain Liga 1 yang mendapatkan panggilan masuk ke skuad timnas Indonesia. Ya, sejauh ini PSSI memang masih belum merilis nama-nama pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, walaupun PSSI belum merilis nama-nama pemain, tapi beberapa klub sudah membocorkan bahwa pemainnya mendapatkan surat panggilan memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, Ketua BTN Sumarji pernah menyebut, dari 26 pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong terdapat 12 diantaranya pemain di Liga 1. Sebelumnya, sudah ada 11 nama yang dibocorkan klub bahwa pemainnya mendapatkan surat panggilan masuk ke skuad timnas Indonesia. 11 nama yang dimaksud adalah Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Dimas Rajab. Kemudian ada Ramadan Sananta, Hernando Ari, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan juga Wahyu Prasetyo. Teranyar, ada 1 nama lagi yang dipastikan masuk ke dalam skuad timnas Indonesia, yakni kiper PSIS Semarang Adi Satrio. Pemanggilan Adi Satrio diungkapkan CEO PSIS Semarang yakni Yoyo Sukawi. Artinya bukan Nadeo Argawinata yang dipanggil melengkapi posisi kiper. Di samping itu, meskipun belum ada pengumuman soal 14 pemain abroad yang dipanggil ke timnas Indonesia, tetapi kemungkinan gambarannya tak terlalu jauh dari nama-nama sebelumnya. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri tak memberikan target khusus kepada anak buahnya, termasuk kemenangan saat menghadapi Argentina U20 di ajang Search on Ice Cup 2024. Sebab target utama Indra Safri adalah ingin melihat permainan timnas Indonesia U20 terus berkembang, sehingga ia mau pasukannya bermain baik saat melawan Argentina U20. Skuad Garuda Nusantara juga akan melawan Korea Selatan serta Thailand
dalam ajang yang digelar di Seoul tersebut. Seoul Earth on Ice Cup 2024 berlangsung sejak 28 Agustus sampai 1 September 2024. Sementara itu jelang laga melawan Argentina U20 yang digelar di Stadion Mokdong Rabu 28 Agustus 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat yang lalu, Indra Safri mengaku tidak memberikan timnas Indonesia U20 target khusus dalam laga itu. Dia hanya ingin melihat Iqbal Gwijanggi dan juga kolega bermain apik sepanjang 90 menit permainan. Yang penting bermain lebih baik dari sebelumnya kualitasnya, kata Indra Safri dalam keterangannya Rabu 28 Agustus 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu memantau dengan detail performa timnas Indonesia U20 saat menghadapi Argentina U20. Dan sebelum laga, Indra Safri memastikan Garuda Nusantara sudah melakukan persiapan yang cukup baik untuk meladeni permainan Argentina U20. Timnas U17 Indonesia kembali bertanding melawan India dalam laga uji coba internasional kedua yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Selasa 27 Agustus 2024 malam. Sayangnya kali ini Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-1. Kekalahan ini jelas menyesaikan. Pasalnya, tim asuhan Nova Arianto menguasai permainan sejak awal laga. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto mengaku kecewa dengan hasil melawan India di laga kedua. Melihat hasil terus terang kami kecewa karena pertandingan ini di kandang dan tim seharusnya bisa menang, ujar Nova Arianto usai laga kedua melawan India. Tetapi saya bersyukur karena dengan adanya pertandingan pada hari ini kami tahu seberapa besar kekuatan India. Lanjutnya, ya pada laga uji coba kedua ini pria 44 tahun tersebut memberikan kesempatan bagi banyak pemain yang belum tampil di pertandingan pertama. Meskipun hasil belum sesuai harapan, Nova Arianto menilai bahwa pengalaman ini menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.